Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jemaah kajian tafsir yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita masuk ke ayat 41 dari surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat sebelumnya bahwa keadaan orang-orang tersebut nantinya akan dipastikan nanti dari kiamat, bahwa yang memutuskan semuanya adalah Allah. Tapi yang jelas apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tidak main-main. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah bersumpah dengan menggunakan taukid. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanyakan, sungguh kalian akan ditanyakan oleh Allah dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian semuanya, dari mulai nikmat yang terkecil sampai terbesar, dari kemudian nikmat yang tidak kita ketahui maupun nikmat yang terang-terang, baik nikmat yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Berarti siapa yang tidak yakin dengan Al-Quran, berarti dia tidak yakin dengan apa atau tidak percaya dengan firman-firman Allah. Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran pada ayat berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. Sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu Al-Quran untuk memberikan petunjuk kepada manusia bil haqqi, dengan kebenaran. Faman ihtada, barang siapa yang mendapatkan petunjuk, fali nafsihi, sesungguhnya petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla, dan barang siapa yang sesat, fa innama yudillu 'alaiha, maka sesungguhnya kesesatan itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan tidaklah engkau wahai Rasul terhadap mereka biwakil, bertanggung jawab. Dari sini kemudian Allah menegaskan tugas kita sebagai manusia hanyalah menyampaikan. Urusan nanti orang tersebut menerima atau tidak, itu urusan belakangan. Urusan nanti orang lain itu mengikuti kita atau tidak, itu urusan nomor 2. Artinya, di saat kita mengajak orang lain untuk berbuat baik dan kebenaran, di saat kemudian dia tidak mau ikut kita tidak perlu emosi apalagi marah. Buat apa kita emosi? Buat apa kita marah? Karena semuanya itu yang membukakan pintu petunjuk adalah hanyalah Allah. Kita manusia tidak punya kekuatan dan tidak punya daya dan upaya untuk menjadikan orang itu menjadi baik, untuk menjadikan orang itu menjadi bertakwa. Paling tidak kita hanya bisa memberikan sebuah perantara, sebuah jalan atau sebuah tangga untuk bisa dijalani oleh orang tersebut.
Setelah kemudian kita kasih tanda, kita kasih jalan, apakah orang tersebut sampai kepada Allah? Lagi-lagi adalah itu urusannya Allah. Disinilah kemudian masing-masing manusia disuruh berupaya untuk berikhtiar sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan seterusnya adalah wajahidu wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh terhadap kita, terhadap kami, kata Allah, pasti kami akan bentangkan jalan kami, pasti akan kami bukakan jalan kami. Berarti orang-orang yang kemudian ingin menuju ridha Allah, ingin mencapai surganya, Allah akan mudahkan dia menuju surga. Begitu juga bagi orang yang menginginkan nerakanya, Allah akan mudahkan dia menuju nerakanya. Begitulah seterusnya. Yang jelas tugas kita adalah sebagaimana dituntut oleh Rasulullah SAW, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Kalian beramallah, kalian bersungguh-sungguhlah, karena masing-masing manusia itu akan dipermudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Kalau kemudian kita ingin lihat ciri-ciri orang yang akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga, pasti dia akan beramal seperti amalnya orang-orang surga. Dan bagi orang yang kemudian akan Allah mudahkan masuk neraka, dia pun akan melakukan perbuatan ahli neraka. Walaupun kemudian kita tidak bisa memastikan 100% bahwa kalau kemudian ada orang yang beramal pasti masuk surga, urusan kepastian itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau misalkan ada orang yang maksiat, pun kita tidak bisa memastikan 100% bahwa orang tersebut pasti ahli neraka. Lagi-lagi semuanya adalah ketentuan milik Allah. Tapi paling tidak tanda-tandanya itu secara zahir sudah kemudian bisa kita lihat bahwa orang-orang ahli surga pasti amalnya itu adalah amalnya ahli surga. Orang ahli neraka pasti amalnya itu adalah amalan neraka. Artinya mereka akan mudah melakukan perbuatan ahli neraka. Kalau ataupun kemudian ada orang yang beramal ahli surga tiba-tiba dia masuk neraka, atau sebaliknya kalau kemudian ada orang yang beramal ahli neraka tiba-tiba dia masuk surga sebagaimana dalam hadis, itu pun adalah perbandingannya bisa saja 100 banding 1. Kalau seandainya misalkan ada orang beramal saleh, misalkan 99 itu masuk surga, bisa jadi mungkin yang satu adalah masuk neraka. Itu pun pasti ada sebabnya. Jadi tidak semerta-merta kemudian orang-orang yang kemudian beramal saleh tiba-tiba kemudian enggak, buat apa kita beramal saleh? Atau belum tentu nasib kita juga ke surga. Lah namanya kita usaha dan ikhtiar. Tetap upaya dan itu adalah harus kita lakukan dan seterusnya. Kalau kemudian kita sebagai manusia biasa tidak punya wewenang untuk kemudian menjadikan orang lain tersebut dengan hidayah, makanya kemudian bisa Rasulullah merasakan, Rasulullah berdakwah menginginkan semua umatnya selamat, tapi ternyata ada yang kemudian bisa mereka diselamatkan, ada yang tidak. Bahkan di saat kemudian Rasulullah berandai-andai, seandainya tokoh-tokoh Quraisy semuanya masuk Islam, pasti beban dakwah Rasulullah itu tidak seberat yang beliau hadapi. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah kepala-kepala sukunya, kalau sudah tokoh-tokohnya masuk Islam, pasti kemudian itu memudahkan mereka masuk Islam secara rame-rame maksudnya gitu. Tapi kenapa kemudian justru sebaliknya yang banyak menentang Rasulullah SAW kok dia justru dari kalangan para bangsawan, kalangan orang-orang yang punya pejabat, kalangan orang-orang yang kaya-kaya, justru itu yang melawan Rasulullah SAW.
Disinilah kemudian Rasulullah sedih, merasa di depan Allah bahwa beliau kurang maksimal untuk menyampaikan risalahnya. Rasulullah merasa bersalah. Ini adalah usaha saya, tapi kadang-kadang kurang maksimal. Tetapi karena Rasulullah sudah berusaha dengan maksimal, maka kemudian Allah tidak menyalahkan Rasulullah SAW. Justru kemudian Allah menghibur Rasulullah SAW. Wa ma anta 'alaihim wakil, sudah wahai Muhammad, engkau tidak bertanggung jawab dengan urusan mereka. Artinya engkau telah menyampaikan dakwah dengan maksimal, engkau telah memberikan semuanya untuk agama Allah. Tapi toh kalau kemudian mereka tidak ikut kepadamu, tugas engkau adalah sudah selesai. Makanya kemudian pada waktu Hajjatul Wada, Rasulullah mempersaksikan dirinya di depan para sahabat. Kemudian di antara persaksian beliau mengatakan pada sahabat, bukankah aku telah menyampaikan risalah Allah kepada kalian? Apakah aku sudah menyampaikan risalah Tuhanku kepada kalian semuanya? Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Tidak ada satupun daripada ayat yang turun kepadamu pasti telah menyampaikan semuanya kepada kami. Walaupun itu berhubungan dengan pribadi Rasulullah SAW, kalau itu adalah urusan firman Allah, semuanya sudah disampaikan kepada kami ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah langsung bilang kepada para sahabat, disaksikan oleh mereka semuanya, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Kalau begitu ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah, karena kami sudah menyampaikan risalahmu dan ini semuanya sudah disaksikan nanti dari kiamat. Selanjutnya kemudian setelah itu apa yang terjadi kepada umatnya, maka kemudian Rasulullah SAW tidak tanggung jawab. Apalagi kemudian Rasulullah sudah memberikan kemudian pegangan, di antaranya adalah yang mahir atau yang mungkin populer di dalam hadis, kalian tidak akan sesat selamanya. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Yang pertama adalah kitabullah wa sunnah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW sebagai pengganti daripada Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah yatawaffal anfus, Allah Subhanahu wa taala yang memegang nyawa seseorang hina mautiha, ketika dia meninggal, wallati lam tamut, dan yang belum meninggal, fi manamiha, pada waktu tidur. Jadi kata-kata roh itu dipegang oleh Allah, artinya bahwa di saat roh tersebut keluar dari raga itu ada kalanya memang manusia itu memang meninggal sudah sampai ajalnya. Ada kalanya roh tersebut keluar dari raga karena memang orang tersebut tidur seperti bermimpi. Akhirnya kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa yang dipegang, ada kalanya nyawa tersebut ditahan selamanya, dan dialah kemudian nyawanya orang yang mati atau meninggal dunia. Sementara bagi nyawanya orang yang tidur, bisa Allah kembalikan lagi ke jasadnya, sehingga kemudian dia nanti akan bangun tidur dan seterusnya. Makanya kemudian setelah orang tersebut tidur, akhirnya orang tersebut dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncullah di dalam hadis disebutkan kama tanamuna wa kadzalika tamutuna, sebagaimana engkau tidur begitulah gambaran orang mati. Nah, kata Nabi. Wa kama tuqaduna
kadzalika tub'atsun, sebagaimana kamu bangun tidur, begitulah gambaran orang-orang dibangkitkan dari kubur. Seperti itu. Makanya kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah kemudian menyampaikan al-mautu akhul an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Kenapa kok dibilang saudaranya mati? Karena punya kemiripan, sama-sama roh keluar dari jasad, sama-sama hilang kesadaran, sama-sama dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagi yang sudah mati enggak dikembalikan, tapi bagi yang masih tidur maka kemudian dikembalikan. Makanya dibilang saudara. Suatu hari salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Di antara pertanyaan adalah, ya Rasulullah, ayana ahlul jannati, wahai Rasulullah, apakah penduduk surga nanti itu tidur di surga? Menurut perhitungannya kan itu tidur karena butuh istirahat. Lah ini ditanya oleh sahabat, nanti orang surga itu tidur atau enggak ya Rasulullah? Nabi jawabannya Rasulullah SAW, la, tidak. An-naumu akhul maut, karena tidur itu adalah saudaranya mati. Wal jannatu la mauta fiha, surga itu tidak ada kematian di dalamnya, artinya tidak ada orang yang tidur. Mutlak, bukan 24 jam mereka di surga, selamanya mereka itu adalah melek, tidak lelah, tidak capek, tidak perlu istirahat, tidak tidur. Orang surga tersebut mereka adalah terus menikmati indahnya surga, menikmati kenikmatan surga, tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh, tidak pernah mengeluh. Semakin hari semakin merasakan kenikmatan 2 kali lipat, semakin hari semakin merasakan lagi, begitulah seterusnya, enggak pernah ada habis-habisnya. Dan kemudian mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sayap, sehingga orang ahli surga tersebut kemana-mana terbang menggunakan sayapnya. Inilah keistimewaan orang-orang ahli surga. Dan kemudian untuk menyempurnakan kesempurnaan orang-orang ahli surga, maka semua penyakit-penyakit yang ada di dunia, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin, maka semuanya dibuang ke neraka. Enggak berlaku di surga. Yang penyakit zahir seperti contoh sakit kepala, sakit gigi, sakit linu-linu, sakit perut, sakit demam, semuanya enggak berlaku bagi surga. Ini semuanya dikasihkan sama orang di neraka semuanya. Biarlah orang di neraka yang sakit gigi, sakit mata, sakit telinga, sakit hidung, sakit jantung, sakit paru-paru, biarlah mereka semuanya. Karena mereka merasakan azabnya Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat yang belum pernah mereka rasakan di dunia. Dari sini kemudian menjadikan bahwa orang surga karena dia aman dari penyakit, akhirnya mereka hidup kekal selamanya. Yang kedua, penyakit-penyakit batin tidak berlaku di surga. Orang yang biasa di dunia iri hati, hasud, dengki, takabur, sombong, riya, sum'ah, semuanya oleh Allah dibakar ke neraka. Biarlah itu adalah milik iblis, karena asalnya penyakit itu dari iblis, sama Allah dikembalikan lagi kepada iblis dan pengikut-pengikutnya, dibakar semuanya ke neraka. Sehingga kemudian orang surga semuanya hatinya jadi satu, hatinya bersih. Hatinya bersih hati orang surga tersebut. Sebagaimana kemudian dalam satu riwayat Rasulullah SAW pada waktu Isra Mi'raj, beliau dipertemukan dengan suatu kaum. Kaum tersebut tinggal di belakang gunung namanya Jabal Qaf. Kemudian
Orang tersebut setelah bertemu Rasulullah SAW kemudian menyambutnya. Dia mengatakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Rasulullah heran, "Siapa kalian? Kok bisa kenal saya? Kok bisa kenal aku?" Kata Rasul. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ini adalah merupakan kelompok kaum dari Bani Israel. Pada waktu itu terjadi kekacauan yang luar biasa di Bani Israel karena mereka pada hari itu berhasil membunuh nabi-nabi Allah lebih daripada 70 orang nabi dibunuh dalam satu hari. Akhirnya kemudian para ulama-ulamanya protes karena nabi-nabinya dibunuh. Akhirnya sebanyak daripada 200 ulama mereka kemudian juga protes untuk membela nabi-nabi Allah. Akhirnya mereka juga dibunuh. Setelah kemudian para nabi-nabi Allah dibunuh, para ulama dibunuh, maka kami ini berusaha untuk melarikan diri daripada kekacauan Bani Israel. Dan seterusnya kemudian kami pergi ke pantai dengan sekelompok kami ini. Tiba-tiba setelah sampai di pantai, kami menunggu-nunggu, gak ada perahu menyeberang, gak ada kapal. Dalam kondisi kami bingung, tiba-tiba tanah yang kami injak ini ternyata apa? Ternyata kemudian amblas. Setelah amblas, kami langsung masuk ke dalam tanah. Semuanya kami sekelompok masuk dalam tanah. Dan sampai di dalam tanah kemudian kami bingung. Di situ kami terjebak selama 18 bulan sampai tahun. Sampai 18 bulan sampai 1 tahun sampai 1 tahun 1 tahun setengah, setahun 6 bulan. Akhirnya setelah mereka terjebak di sana, tiba-tiba mereka melihat sebuah daerah, sebuah perkampungan, bukan perkampungan, sebuah tempat yang sangat luas. Sehingga disitulah kami kemudian tinggal di situ, hidup di situ, dan kami merasa bersyukur kepada Allah telah diselamatkan daripada orang-orang Bani Israel. Dan setelah itu kemudian kami ingat kata-kata Nabi Allah Musa alaihissalam bahwa siapa saja di antara kalian yang dapat nututin Muhammad Nabi akhir zaman, sampaikan salam-salam itu kepada Muhammad. Maka oleh karena itu Rasulullah, pada hari ini karena kami yang nututin engkau, maka kami beriman kepadamu dan kami menyampaikan salam-salamnya Nabi Musa alaihissalam kepadamu ya Rasulullah. Akhirnya kemudian setelah itu Rasulullah tanya, karena melihat keajaiban-keajaiban yang tidak ditemukan di tempat-tempat lain, apa keajaiban-keajaiban yang ditemukan oleh kelompok kaum tersebut? Mereka tinggal di sebuah perkampungan, Masya Allah, rumahnya semuanya sama, nggak ada yang beda, bentuknya sama, modelnya sama, semuanya sama. Rasulullah tanya, apa yang terjadi dengan rumah kalian? Rumah kalian itu kok mirip semuanya, nggak ada yang beda, semuanya persis. Apa kata mereka jawabannya Rasulullah? Kami ini hati kami adalah sama, hati kami lurus, hati kami tidak ada yang saling hasut, tidak ada yang saling iri hati, tidak ada yang dendaman. Maka kemudian dalam posisi ini, makanya rumah kami harus sama semuanya sebagai simbol bahwa hati kami adalah sama, tidak iri. Kemudian dilihat lagi oleh Rasul, ternyata rumahnya gak berpintu, semuanya gak ada pintunya. Ini ada apa ini? Rumah kalian kok gak ada pintunya? Ya Rasulullah, rumah yang berpintu itu adalah rumah yang tidak aman, karena khawatir ada orang lain yang masuk ke dalam rumah orang tersebut. Tetapi rumah kami tidak berpintu karena kami semuanya aman. Tidak ada di antara kami yang mengganggu rumah salah satu dari kami, karena kami merasa aman, merasa tenang, merasa tentram. Buat apa pintu kami, buat apa rumah kami dikasih pintu kalau sudah tujuan dari rumah itu adalah aman? Enggak ada pintu. Kemudian yang ketiga adalah masjid itu jauh di rumahnya. Biasanya logikanya orang, kalau masjid itu dibangun di tengah-tengah perkampungan, ini malah justru jauh, sangat jauh. Kemudian tanya lagi Rasulullah, kenapa masjid kalian kok malah jauh dari pemukiman kalian? Kata mereka, ya Rasulullah, karena kami tahu
bahwa setiap kali kami berangkat ke masjid maka itu menggugurkan dosa, dan setelah kami pulang dari masjid maka itu adalah akan mengangkat derajat kami sesuai dengan langkah-langkah kami. Akhirnya kami semua satu kampung ini berinisiatif supaya semakin banyak dosa-dosa kami yang diampuni oleh Allah dan semakin tinggi dan banyak derajat kami diangkat oleh Allah, kami berinisiatif membuat masjid yang jauh dari pemukiman biar nanti jauh masuk dan datang dan perginya biar tambah jauh. Kemudian yang keempat, keajaiban yang keempat, kalau ada orang mati di antara mereka, maka kemudian kuburannya itu dikuburkan di samping rumahnya. Enggak ada penguburan khusus, misalkan makamnya di sana, ini enggak. Setiap ada yang meninggal di antara mereka dikuburkan di samping rumahnya. Nanya lagi Rasulullah, kenapa harus engkau kuburkan di samping rumahmu? Apa kata mereka, ya Rasulullah, sengaja kami kuburkan di samping rumah kami, biar kami itu setiap melihat kuburan kami tidak berlebihan cinta dunia, sehingga di saat kami kemudian ingin kemudian mengejar dunia, kami akan ingat bahwa ujung-ujungnya rumah kami sebenarnya adalah bukan rumah yang ditempati ini. Rumah kami sebenarnya adalah ini, hakikatnya ini di samping ini yang sangat kecil. Tuh. Kemudian keajaiban yang keempat, kemudian mereka mukanya pucat, jarang senyum. Menanyakan lagi, apa jawaban mereka, ya Rasulullah? Bagaimana wajah kami tidak pucat? Karena kami setiap hari yang kami ingat adalah kematian. Dan bagaimana kami akan bisa senyum bahagia, Rasulullah? Karena nasib kami belum ketahuan. Nasib kami itu ada di surga atau ada di neraka. Andai kata kami sudah tahu nasib kami akan ada di surga, baru tidak ada alasan bagi kami untuk tertawa. Tapi di saat kami tidak tahu nasib kami di mana, betapa kami tertawa berlebihan. Nah, keajaiban yang ketujuh, sangatnya makin kelepay itu. Keenam, keajaiban yang keenam, apakah kalian kemudian menanam tanaman seperti gandum atau padi? Iya ya Rasulullah, kami menanam tanaman. Apakah kalian panen semuanya? Tidak ya Rasulullah, kami menanam tanaman itu ditanam di salah satu kebun atau sawah, dan kami itu sengaja tanaman itu dibiarkan di sawah. Nanti kami hanya panen sesuai dengan kebutuhan. Siapa yang ingin ngambil, ingin ngambil, kemudian ditanam. Kalau sudah selesai kemudian dibiarkan begitu, nggak pernah dipanen habis seperti kebanyakan orang-orang umumnya. Kalau orang kan dipanen semuanya seperti lumbung, mereka enggak, dibiarkan aja di sawah, dipanen sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kenapa kok itu sampai terjadi demikian, ya Rasulullah? Kami ini sudah seperti saudara, kami di sini sudah seperti keluarga besar, maka apapun yang mereka ambil bagi kami adalah kami tidak merasa dirugikan. Begitulah seterusnya. Apakah ada yang lain selain ini? Ya Rasulullah, kami berternak kambing disimpan di suatu tempat yang sangat luas, dan siapa yang putih di antara kami tidak usah izin, tinggal ngambil saja kambing sesuai kebutuhan, disembelih, dimakan, habis itu kemudian ambil. Kenapa? Karena di antara kami tidak ada yang tamak, di antara kami tidak ada yang curang, di antara kami tidak ada yang mulia-muliakan. Kalau sudah kenyang cukup, sudah selesai. Akhirnya kemudian Masya Allah, inilah potret contoh manusia yang kemudian ditemukan oleh Rasulullah, yang kemudian Rasulullah kagum karena Rasulullah belum pernah menemukan sebuah perkampungan seperti perkampungan yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali ke topik yang kedua, bahwa kemudian menurut tafsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan dan jelas di situ lafadznya, bahwa pada waktu kemudian orang itu tidur, antara rohnya orang hidup dengan rohnya orang mati dipertemukan oleh Allah. Setelah dipertemukan kemudian akhirnya roh yang ditahan oleh Allah itulah rohnya orang mati. Yang kemudian dikembalikan oleh Allah itulah rohnya orang yang masih hidup yang lagi tertidur. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Allah menahan roh orang yang Allah putuskan atau Allah tetapkan dia itu sudah mati. Wa yursilul ukhra, dan Allah melepaskan roh yang lainnya, yaitu rohnya orang yang masih hidup alias yang sudah tertidur. Ila ajalin musamma, sampai ke batas waktu yang telah Allah tentukan, yaitu mati beneran maksudnya.
Nah, kemudian itu maksudnya. Dari sinilah kemudian ulama tafsir mengatakan dan meyakinkan bahwa ada kemungkinan orang yang bermimpi itu bertemu dengan rohnya orang yang sudah mati. Karena menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat ini, menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang yang tidur kadang-kadang rohnya itu naik ke langit. Pada waktu kemudian roh tersebut dipegang dengan kuasanya Allah, maka roh tersebut apa yang dia lihat, dia dinamakan dengan ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar atau mimpi saleh. Kalau dia bertemu dengan Rasulullah, bertemu beneran. Kalau dia bertemu dengan wali-wali Allah, bertemu beneran. Kalau dia bermimpi dengan para nabi, mimpi beneran. Selama itu dipegang oleh Allah. Setelah dilepas roh tersebut, perjalanan dari langit turun lagi ke bumi, itu yang kemungkinan bisa bertemu dengan setan. Setelah kemudian dia ke langit, di langit dia bertemu dengan orang-orang saleh, akhirnya kemudian dilepaskan lagi oleh Allah. Di saat pulang kembali ke jasadnya itulah kemudian dihadang oleh setan. Itu yang kemungkinan dia bertemu dengan setan. Mimpi-mimpi yang buruk, mimpi-mimpi yang ditakut-takuti, mimpi-mimpi yang kemudian begini seterusnya. Inilah yang menetapkan bahwa ulama sepakat bahwa seseorang itu adalah bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW dan orang-orang saleh, karena sudah jelas ayatnya dan tafsirnya juga sudah dijelaskan. Yang menafsirkan adalah langsung Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan seterusnya. Ini sebagai bukti bahwa kata-kata ta'aruf di sini artinya kita tidak akan keliru dan seterusnya. Kalau kemudian sekarang ada setan masuk ke dalam mimpi dan menyerupai wajahnya orang lain, itu perjalanan pulang dari tempat yang kemudian dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang nanti perjalanan pulang tersebut ada yang nyampe, ada yang tidak. Yang nyampe itu artinya mereka akan hidup kembali. Yang tidak nyampe nanti akan mati pada waktu tidur. Inilah gunanya kemudian kita itu pada waktu tidur disuruh banyak membaca doa dan seterusnya. Nih. Kok bisa demikian? Dilanjutkan oleh ayat inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu semua adalah merupakan tanda kebesaran Allah bagi umat atau bagi kaum yang mau berpikir. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang mustahil itu hanya bagi manusia. Yang tidak masuk akal itu hanya bagi manusia. Oh enggak mungkin. Tapi tidak ada yang bagi Allah yang tidak mungkin. Semuanya mungkin saja. Dan seterusnya. Karena kalau kemudian tidak mungkin bagi Allah, berarti pertama kali tidak mungkin adalah Rasulullah SAW. Kok bisa Isra Mi'raj menembus 3 dimensi langit yang nyata-nyata itu hanya bisa dilewati oleh cahaya, yang itu malaikat yang bisa menembus langit. Sementara kemudian jasadnya Rasulullah itu mana bisa menembus. Sebenarnya secara logika, secara akal tidak masuk akal. Seorang ahli astronomi pun mengatakan tidak ada manusia pun yang akan sanggup menembus 3 dimensi. Alam dasar raya tersebut akan terbakar. Kenapa? Karena jasanya kita kasar. Tapi kemudian kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Termasuk dalam urusan mimpi, tidak ada yang mustahil. Tadi yang muliakan oleh Allah, marilah pertemuan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.